Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita yaitu seputar adab seorang muslim. Yang dimana pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas etika ya berpakaian dan berhias. Etika berpakaian dan berhias. Baik. Yang pertama, sunnahkan memakai pakaian yang bagus dan bersih. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau ya melihat salah seorang sahabatnya mengenakan pakaian kurang baik. Maka Nabi SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Hadits riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Ini yang pertama. Yang kedua, pakaian harus menutup aurat ya. Yaitu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal, itu tidak tipis sehingga memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya aurat laki-laki itu ya di antara pusar sampai lutut. Adapun perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kaki juga harus ditutup ya. Kaki juga merupakan aurat dan ini merupakan kesalahan sebagian muslimah, yaitu dia tidak menutup kakinya ya. Tidak menutup kakinya, di mana kaki itu adalah aurat untuk perempuan, adapun laki-laki itu tidak ya. Dan harus pakaian yang longgar, bukan pakaian yang tipis ya. Bukan pakaian yang sempit ya, tapi longgar sampai tidak kelihatan lekukan tubuhnya. Terutama perempuan ya, terutama perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian wanita. Ya. Begitupun sebaliknya. Ini namanya tasyabbuh ya, namanya tasyabbuh. Ini berdasarkan hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Hadits riwayat Bukhari. Ini yang ketiga. Yang keempat,
pakaian tidak boleh ada gambar makhluk bernyawa atau gambar salib. Misalnya gambar boneka atau misalnya gambar apa saja ya. Yang penting makhluk bernyawa. Adapun kalau tumbuhan enggak ya, kalau tumbuhan tidak. Jadi gambar makhluk bernyawa sini seperti manusia atau hewan ya. Dan gambar salib juga tidak boleh. Gambar salib juga tidak boleh. Ini berdasarkan hadits yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW tidak meninggalkan sesuatu pun di rumah beliau yang ada gambar salibnya, melainkan beliau menghapusnya. Hadits riwayat Bukhari dan Ahmad. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Aisyah pernah membeli sebuah bantal untuk duduk yang terdapat gambar-gambar padanya. Maka Nabi SAW berdiri di pintu dan tidak mau masuk rumah. Kata Aisyah, maka aku berkata, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang aku lakukan. Kenapa Anda tidak mau masuk? Nabi menimpali, bantal apa ini? Kata Aisyah, untuk duduk di atasnya dan berbantal dengannya. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan ini. Dan sesungguhnya malaikat tidak masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambar. Hadits riwayat Bukhari. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi pakai pakaian yang polos saja ya. Pakai pakaian yang polos. Itu lebih baik dan lebih aman. Baik, yang kelima, laki-laki tidak boleh memakai emas dan kain sutra karena ini hanya khusus untuk perempuan ya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Berdasarkan hadits yang bersumber dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya membawa kain sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum lelaki dari umatku. Hadits riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Albani. Yang keenam, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki ya, atau biasa dibilang istilahnya isbal ya. Ini karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain adalah di neraka. Hadits riwayat Bukhari. Dan ada juga haditsnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanzurullah ila man jarra sabahu khuyala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya pada hari kiamat seorang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Ya, maka ini harus diangkat di atas mata kaki celananya ya. Adapun perempuan, maka pakaiannya wajib menutup seluruh badannya, termasuk kedua kakinya. Jangan sebaliknya, laki-laki yang turun pakaiannya sampai di bawah mata kaki, perempuan diangkat sampai di atas mata kaki, bahkan di atas lutut, wal iyadu billah. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Baik, yang ketujuh, disunnahkan mendahulukan bagian kanan ketika mengenakan pakaian atau lainnya atau yang lainnya. Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anhuma di dalam haditsnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bertayamum. Afwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bertayamum, yaitu memulai dengan yang kanan di dalam segala perihalnya ketika memakai sendal, menyisir rambut dan bersuci. Muttafaqun alaihi.
Jadi di awal dulu kanan. Adapun kalau melepasnya maka di awal dengan kiri, ya, di awal dengan kiri. Yang ke-8. Disunnahkan kepada orang yang mengenakan pakaian baru membaca Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Ya. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menutupi aku dengan pakaian ini dan mengkaruniakannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadits riwayat Abu Daud dan dinilai hasan oleh Albani. Yang ke-9, disunnahkan memakai pakaian warna putih. Ini berdasarkan hadits yang mengatakan, ya, pakailah yang berwarna putih dari pakaianmu karena yang putih itu adalah yang terbaik dari pakaianmu. Hadits riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Albani. Adapun perempuan, maka dia memakai pakaian-pakaian yang gelap, bukan pakaian yang mencolok. Itu kalau di luar rumah. Adapun di dalam rumah, ya, bersama mahramnya, maka insyaallah taala tidak masalah. Ya, insyaallah taala tidak masalah. Yang ke-10, disunnahkan menggunakan parfum bagi laki-laki. Adapun perempuan, ya, kalau misalnya dia ingin keluar, maka tidak boleh dia menggunakan parfum, ya. Karena ada hadits yang melarangnya. Adapun laki-laki disunnahkan, ya. Adapun laki-laki disunnahkan. Baik. Yang ke-11, haram bagi kaum muslimin membuat tato, ya, di badannya atau di mananya, ya, atau menipiskan bulu alisnya, memotong gigi supaya cantik, dan menyambung rambut. Ini berdasarkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat, ya, wanita pembuat tato di badannya dan wanita yang minta dibuatkan tato, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan bulu alisnya, dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik. Mereka ini mengubah ciptaan Allah. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Muttafaqun alaihi. Baik, jadi ini etika di dalam berpakaian dan berhias. Semoga yang sedikit ini, ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mengamalkan adab-adab ini dan adab-adab sebelumnya yang telah kita pelajari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.